Baik, kita mulai bersama-sama. Kita hitung 1, 2, 3. Undip bermartabat, Undip bermanfaat, Undip, jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Dan juga teman-teman sekalian, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Untuk selanjutnya, kami akan membacakan CV dari moderator diskusi siang hari ini. Boleh kita tampilkan moderator kita pada siang hari ini? Terima kasih. Ya. Boleh beliau Bapak Teddy Irawan, kita berikan tepuk tangan untuk beliau yang sudah naik di atas panggung. Saat ini beliau menjabat sebagai Managing Director dari PT Undip Mandiri Aneka Jasa Usaha atau Undip Maju, dan juga Managing Director dari PT Undip Citra Cipta Prima atau Undip Citra. Untuk pendidikannya beliau S1 dan juga S2 di Universitas Diponegoro Semarang. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Sulis, Mbak Rifana, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman wisudawan, selamat siang. Ini siang ini kita ada acara spesial, ini didesain oleh Pak Rektor, beliau memilihkan pembicara yang top dari Jakarta. Tadi sedikit mundur bukan karena pengen mundur, cuman karena ada delay. Jadi ini spesial Pak Rektor menyiapkan pembicara untuk siang hari ini. Pembicara pertama itu saya mau share sedikit tentang CV beliau, bisa sekalian kita ambilkan. Beliau adalah alumni Sekolah Vokasi D3, Teknik Mesin, kemudian beliau melanjutkan S1 di Universitas Tidar, kemudian beliau melanjutkan lagi ke yang lebih tinggi di Asian Institute Management Manila, Filipina, lanjut lagi yang lebih tinggi Harvard Business School, Boston, USA. Beliau memulai karir sebagai manajemen trainee Astra Internasional di tahun 1985 hingga mencapai posisi senior manager di tahun 1992. Sejak tahun 1992 menjabat Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Eka Life. Kemudian menanjak terus karirnya hingga mencapai posisi Managing Director Sinarmas Group di tahun 2002 hingga tahun 2021. Di tahun itu juga beliau memberikan sumbangsi untuk Universitas Diponegoro. Beliau menyumbang satu gedung sekolah vokasi. Ada yang vokasi ini di sini? Oh, ini seniornya loh. Kemudian di tahun 2021 hingga 2023 beliau mendapatkan amanah dari pemerintah Republik Indonesia menjadi dubes luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia di Korea Selatan. Tahun 2023 hingga Oktober tahun ini beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan di tahun 2024 beliau mendapat bintang jasa utama dari Presiden Republik Indonesia. Nggak usah diperpanjang lagi, mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Insinyur Gandhi Sulistianto Suherman. Bapak, selamat datang, sehat. Nanti sambil saya ngundang Mbak Rifana. Oke, pembicara yang kedua tidak kalah top. Kalau teman-teman semua suka ngeliat TV, pasti pernah melihat wajah cantik beliau. Saya sudah tahu beliau sejak zaman
Beliau ini SMA, kuliah itu beliau kelihatan energik lah. Jadi beliau itu selain cantik, energik dan berhasil meraih karir yang sangat bagus. Beliau adalah salah satu contoh pribadi yang berhasil mengikuti passionnya. Merupakan alumni Lim Kok Kwing University Malaysia dan Deakin University Melbourne Australia. Telah berkarir di dunia media televisi selama lebih dari 14 tahun, memulai karir sebagai news reporter dan jurnalis di Metro TV. Kemudian sejak tahun 2016 hingga saat ini menjadi news anchor CNN Indonesia TV. Mari kita sambut Mbak Rifana Pratiwi. Tepuk tangan. Terima kasih kehadirannya Mbak Rifana, Pak Sulis. Sungguh suatu kehormatan bisa satu panggung dengan para idol kita. Dan ini kayak grogi juga saya jadi moderator, tapi itu ada news anchor top Indonesia. Jadi saya bingung juga nih. Di sini hadir juga kedua orang tua Mbak Rifana, alumni Undip. Kemudian ini adik-adik dari Undip, Pak Sulis. Untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk Pak Sulis untuk presentasi sekitar 20 menit. Kemudian nanti dilanjut Mbak Rifana. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Pak Sulis. Mau berdiri atau sambil duduk atau berdiri? Monggo. Mohon izin Pak Rektor, saya lebih enak berdiri supaya kelihatan seperti rektor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentu saja dan kita banggakan bersama Bapak Rektor, Profesor Suharmono. Yang saya hormati para dekan dan pembantu rektor yang hadir pada saat ini. Dan juga pada moderator Mas Teddy yang sudah terus tidak henti-hentinya mengingatkan saya agar hadir pada hari ini. Terima kasih kesempatannya Mas Teddy. Dan Mbak Rifana, favorit saya di televisi. Kalau nyecer orang ya, sampai politisi semua kelepek-kelepek sama Mbak Rifana ini. Ya, mudah syukur hari ini beliau tidak menjadi moderator, jadi kita tidak didesak sesuatu yang tidak bisa kita jawab. Hari ini nasib saya sama dengan Mbak Rifana. Saya hari ini diminta berbicara kepada adik-adik sekalian oleh panitia Pak Rektor tentang bagaimana sih menggalang ataupun menggapai sebuah cita-cita melalui networking, ya. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian yang saya cintai, saya alumni Undip tahun 1979 sampai 1981 atau 82. Di namanya dulu bukan sekolah vokasi tetapi masih pendidikan ahli teknik. Jadi D3 saja ya. Bisa dibayangkan pada waktu itu saya sebenarnya ingin masuknya di fakultas favorit ya. Fakultas kedokteran atau fakultas hukum atau fakultas sospol atau semua fakultas yang saat itu menjadi favorit. Tapi nasib menentukan saya harus masuk di sekolah vokasi, ya. Dengan segala keterbatasan,
saya memasuki di sekolah tersebut masih belum di Tembalang sini, masih di daerah di Semarang, di bawah sana, di namanya Peleburan ya. Dan buat saya awal-awal saya memasuki kuliah di Undip rada minder juga. Karena tiap kali ngapelin cewek ditanya fakultas mana kamu di Undip gitu. Kalau bilang dari fakultas bukan yang favorit atau apalagi dibilang dari sekolah vokasi atau sekolah non gelar, langsung yang punya anak gadis langsung mukanya lain, Pak. Ya. Jadi setengahnya kayak kurang berkenan. Tapi saya orangnya agak tebal muka, ya, agak dablek. Jadi kalau kita ngapeli cewek, saya dengan sangat bangga bahwa saya sekolah di sekolah non gelar, yang saya cari bukan gelar, tetapi saya mencari skill. Kira-kira gitu. Yang saya jual adalah skill. Nah, skill inilah yang sebenarnya membuat saya sampai hari ini terjadi, ya. Skill ataupun diferensiasi yang saya coba sampaikan ataupun saya sajikan kepada orang-orang di sekeliling saya, ya. Skill apa yang saya jual? Yaitu skill menampilkan diri, bukan sok-sok gaya gitu. Zaman dulu masih belum punya uang, penampilan kita nggak bisa bergaya-gaya amat gitu. Paling banter beli pomade yang agak rambutnya supaya tidak awut-awutan, tapi nggak bisa misalnya beli minyak wangi, belum mampu, Pak. Jadi diferensiasinya apa? Kita jualan apa yang menjadi keahlian kita. Misalnya saya sedikit bisa mengajarkan matematika misalnya. Jadi kalau kita ketemu kepada anak gadis orang, kita tawarkan gimana kalau adiknya misalnya yang sekolah SMA atau SMP perlu bantuan matematika, kita bisa bantu gitu, kira-kira gitu. Zaman dulu ilmu berhitung namanya. Nah, itu adalah diferensiasi yang kita sajikan ataupun kita tampilkan dalam diri kita. Jadi kita sebagai pribadi harus memiliki karakter, ya. Kita harus memiliki diferensiasi dari orang-orang yang ada selain kita. Jadi tidak semata-mata karena faktor pendidikan saja yang kita unggulkan, tetapi faktor skill kita juga kita perlu tampilkan. Jadi benar sekali yang dikatakan Pak Rektor tadi, ya, ada beberapa unsur sebenarnya yang kita harus tampilkan di publik ini agar kita bisa diterima di kalangan para calon penerima kerja kita ataupun calon mitra kita, ya. Ada yang saya selalu sampaikan di dalam setiap saya sharing, ada yang disebut 3 huruf, ya. ESK, AS kalau bahasa Inggrisnya. A, ya, E itu A. Yang pertama adalah attitude, ya. Attitude itu yang tadi saya berikan contoh-contoh tadi. Kalau kita berhadapan dengan calon mertua ataupun orang yang sedang kita dekati, attitude menjadi kunci utama, ya. Kalau attitude kita, penampilan kita sudah awut-awutan, kemudian jalannya juga kayak orang gelek tahu kan, ya. Kemudian agak sempoyongan kayak mabuk-mabukan gitu, ya mungkin attitude itu tidak bisa diterima secara publik, ya. Attitude merupakan hal kunci utama. Selama saya menjabat di sebuah perusahaan-perusahaan besar, setiap kali saya menerima karyawan, attitude merupakan hal pertama yang menjadi pertimbangan saya, bukan karena jurusan, bukan karena dari mana sekolah itu, tapi sikap dan tindak tanduk dari calon karyawan ataupun calon anggota di dalam sebuah organisasi itu yang menjadi pertimbangan saya yang pertama, ya. Jadi A,
Ingat itu attitude. Kemudian S itu skill. Nah, skill ini biasanya bisa diisi dengan kita berlatih ya, dengan kita terus berpengalaman. Makanya saya selalu menyarankan kepada generasi muda, aktiflah berorganisasi. Aktiflah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat berhubungan dengan orang lain. Sehingga kita bisa terasah di dalam kita memimpin sebuah organisasi dengan menampilkan leadership daripada kita. Ya. Jadi itu mengenai skill. Ya. Kemudian yang ketiga adalah knowledge. Nah, knowledge ini biasanya adalah kalau kita bergaul dengan banyak orang, kalau kita banyak bersosialisasi, networking dengan orang lain, itu terbentuklah skill kita. Ya. Skill kita terus diasah dengan kita membaca buku, dengan kita terus kita beraktivitas di luar kampus ya, kalau ada di kampus itu akan merubah semula kita itu yang tidak memiliki skill akan menjadi skill. Di sini saya mengutip di dalam sebuah konferensi di World Economic Forum dari tahun 2000-an, 2006 sampai 2016 saya selalu hadir di World Economic Forum ini sampai terakhir saya 2020-an 23 kalau nggak salah. Ada sebuah survei yang mengatakan 10 the most in demand skill di tahun 2024 nanti. Ini dikatakan pada saat itu tahun 2023 ya. Jadi 10 di dalam 10 skill ini itu saya bacakan satu persatu, mungkin tulisannya terlalu kecil itu ya. Itu adalah adanya analytical thinking and innovation. Ya. Ini tidak berdasarkan urutan utama, tetapi ini berdasarkan hanya alphabetical saja. Ya. Analytic thinking and innovation. Ini skill yang ataupun 10 future skill yang dibutuhkan. Kemudian active learning and learning strategies. Ya. Jadi selalu belajar terus secara aktif dan bagaimana mempelajarin secara strategis. Ya. Kemudian complex problem solving. Ya. Bagaimana bisa menyelesaikan sebuah masalah tidak dengan membuat masalah baru tetapi memberikan solusinya. Kemudian critical thinking and analysis. Ya. Jadi selalu berpikiran secara kritis dan menganalisanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian creativity, originality, and initiative. Ya. Kemudian, nah ini yang penting menurut saya yang saya lingkarin di nomor 6 ini, nomor berapa? Ya, nomor 6 ini adalah leadership and social influence. Ini yang tadi saya sampaikan di dalam kata pengantar saya yang pertama, bahwa leadership itu diasah kalau kita terus mau melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Pengaruh sosial di sekeliling kita dengan cara kita berorganisasi, dengan cara kita melakukan interaksi kepada dunia luar, itu akan mengasah skill and sekaligus knowledge kita di dalam mengasah leadership kita. Kemudian technology use, monitoring and control, ini tentu saja sudah menjadi habit kita sekarang. Di setiap event, bahkan di acara keluarga, biasanya kalau kumpul makan bersama, semua orang sibuk dengan handphonenya. Karena dia selalu ingin mengupdate media sosialnya. Ya. Ini satu dampak negatif tentu saja Pak Rektor, tetapi di satu sisi ini juga memberikan memperkaya atau pengkayaan di dalam kita membuat networking keluar. Ya. Orang seperti kebetulan saya ajak PA saya, personal assistant saya,
Ini seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di Korea, ya. Dia dengan melakukan networking dengan media sosial, dia sudah bisa berkeliling seluruh dunia. Dia dipanggil PBB, dipanggil organisasi-organisasi dunia, dan dia pakai jual nama saya juga karena menjadi PA saya sehingga dia bisa berkeliling dunia. Saudara Alan Darmawan mungkin berdiri nih, si anak muda ini. Dulu saya sebagai duta besar sebenarnya saya berhak untuk mendapatkan pengawalan ajudan, ya. Tapi saya menolak ajudan itu, saya memilih dia sebagai asisten saya karena dia seorang mahasiswa dan saya tahu dia kelihatannya punya aktivitas yang cukup bisa diandalkan, sehingga dengan tambahan menjadi personal assistant duta besar akan menambah akses dia di dunia luar. Nah, ini bentuk skill dia di dalam pengabdian masyarakat, ya. Dia dulu bekerja paruh waktu di media yang selalu ingin mewawancara saya, dan saya lihat memang keahliannya bersosialisasi baik, oleh sebab itu saya ambil. Ini bentuk sukses dari networking yang nanti diharapkan dari teman-teman atau adik-adik sekalian bisa menata karir ke depan. Kemudian teknologi use, monitoring and control, teknologi design and programming, resilience, stress tolerance and flexibility, reasoning, problem solving and ideation. Nah, ini adalah hasil dari 10 top future skill yang diharapkan oleh adik-adik sekalian bisa memahaminya dengan baik satu persatu. Ya, networking, saya balik lagi tentang networking tadi. Jadi networking itu bisa dari semua golongan, ya, semua layer kita butuh sebuah networking. Networking adalah proses interaksi dengan orang lain untuk bertukar informasi dan memperluas jaringan sosial maupun profesional. Semua orang tahu dan mengenal apa itu networking. Ya, networking penting, tetapi dalam pelaksanaannya memang tidak mudah sebenarnya di dalam melaksanakan networking ini. Ya. Kenapa networking itu penting? Nah, itu disebabkan karena dari hasil survei 60% pekerjaan itu tidak diumumkan melalui iklan. Sudah kuno itu, zaman dulu saya waktu cari pekerjaan, zaman saya kuliah sambil kerja, biasanya saya pengen juga cari pekerjaan yang bisa membantu biaya kuliah saya. Saya lihat koran biasanya zaman dulu. Tapi ujung-ujungnya kalau koran itu selalu yang dicari adalah yang mempunyai kendaraan sendiri, yang mempunyai waktu cukup, yang mempunyai segala macam, kalau bisa mempunyai apa saja. Kemudian yang dicari adalah seorang salesman untuk menjual sebuah barang berdasarkan komisi, tidak digaji tetap. Nah, zaman sekarang tidak ada lagi itu pekerjaan yang diumumkan lewat iklan, itu sudah jarang. Ya, banyak kan sekarang pekerjaan itu dicari lewat talent yang suka mencari pekerjaan lewat ini, lewat media sosial, ya. Kemudian 80% pekerjaan tidak diperoleh melalui 80 pekerjaan diperoleh melalui networking itu tadi. Ya. Kemudian 80% profesional menganggap networking penting untuk keberhasilan karir, dan bisnis dengan pemilik yang aktif networking memiliki peluang 55% lebih sukses dibandingkan dengan yang tidak aktif. Ya. Jadi inilah kenapa pentingnya networking itu dijalankan oleh adik-adik sekalian. Nah, saya sedikit mengulas manfaat daripada networking, yaitu memberikan competitive advantage, membangun kredibilitas, meningkatkan kesempatan berkolaborasi dan berinovasi, dan mendapatkan akses berpengetahuan dan informasi lebih luas lagi. Ya, ini saya pikir saya juga mengalami sendiri pada saat saya
memulai karir saya setelah saya lulus dari Undip tahun 1982, saya tidak pernah lagi melamar melalui koran. Ya, saya sudah tinggalkan itu, padahal itu tahun 1982. Ya, saya mendekati para dosen saya pada waktu itu, menanyakan kira-kira dosen saya punya koneksi enggak dengan para pencari kerja. Dan pada waktu itu dosen saya menunjukkan beberapa perusahaan, yaitu perusahaan-perusahaan BUMN waktu itu yang menawarkan pekerjaan, ya, bagi murid-murid yang mungkin rankingnya 1 sampai 10 ditawarkan kalau mau bekerja di BUMN. Ya, waktu itu saya berpikir ini satu koneksi yang saya dapatkan dari dosen saya. Kemudian saya terus berkeliling ke saudara, ke teman-teman, ke orang tua, teman-teman saya, apakah mereka punya kenalan yang kira-kira bisa mengenalkan saya kepada yang membutuhkan tenaga saya. Nah, berhubung pada waktu itu saya masih belum sarjana karena D3, memang tidak mudah untuk mendapatkan itu. Namun kembali lagi, karena hasil dari networking saya, salah satu family saya mempunyai kenalan di sebuah perusahaan yang cukup ternama pada waktu itu, PT Astra International, yang memperkenalkan saya kepada orang direksi dari perusahaan itu. Dan kebetulan saya melamar dan bisa diterima, walaupun syaratnya pada saat itu harusnya harus S1. Ya. Zaman itu semua perusahaan selalu mensyaratkan minimal S1. Tetapi saya sebagai lulusan D3, saya datang kepada direksi perusahaan itu, walaupun saya mengaku bahwa saya belum lulus S1, tapi saya berjanji kalau saya diberi kesempatan bekerja di sini, dalam waktu dekat saya akan selesai S1 saya. Dan itu menunjukkan attitude yang positif bahwa kita ingin menjadi orang yang bisa diterima di perusahaan itu. Itu penting, teman-teman sekalian. Kita harus punya kemauan dan harus ditunjukkan di hadapan calon penerima pekerja kita bahwa kita ada keinginan yang kita ingin capai. Nah, akhirnya bisa diterima di dalam pekerjaan saya tersebut. Nah, bagaimana tantangannya dalam membangun network tersebut? Tantangannya biasanya adalah ada 4. Yang pertama adalah perbedaan di dalam gaya komunikasi kita. Ya, masing-masing orang punya gaya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua masalah zona nyaman. Orang biasanya biasanya kalau orang yang punya ekonomi lebih baik, biasanya dia udah nyaman, tidak bekerja. Kalau mau cari kerja agak malas. Oh, kurang 1 menit lagi ya Mbak. Oke. Jadi adanya keterbatasan waktu, nah, pas itu keterbatasan waktu ya, kurang 1 menit, segera saya akhiri. Dan takut ditolak. Nah, takut ditolak ini penting karena memang biasanya orang takut ditolak itu karena ada negatif mental block. Ya. Apa itu negatif mental block? Orang sudah berimajinasi sebelum kita melakukan sesuatu, kita itu sudah dianggap akan ditolak dulu. Ataupun akan dianggap negatif. Itu padahal itu adalah bayangan ataupun ketakutan kita sendiri di dalam melakukan pekerjaan atau melakukan usaha atau upaya. Nah, ini harap buat adik-adik sekalian supaya saya memberi semangat, jangan pernah ada negatif mental block. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian.